warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih pada Ibu Dia Ayu Puspitaningrum, SPD MSI, dan Ibu Zati Binali, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Manajemen dan Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Putih Amalia. Di sini saya selaku anggota dari kelompok 5. Adapun anggota kelompok 5 lainnya, yaitu Yuliati Rahmi Fidiana dengan NIM akhir 009, selanjutnya ada Widyasi Trimadani dengan NIM akhir 100, dan yang terakhir yaitu Anesia Aurelia Jaya dengan NIM akhir 105. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini yaitu orientasi masa depan. Dan pokok pembahasan yang kami sampaikan, yang pertama yaitu visioner, yang kedua berpikir positif, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Baiklah teman-teman, pembahasan kita yang pertama yaitu visioner. Kita akan membahas tentang pengertian visioner, kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang visioner, dan yang ketiga yaitu karakteristik yang dimiliki oleh seorang visioner. Oke, teman-teman, kita akan masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian visioner. Menurut kalian, apa sih pengertian visioner itu? Visioner merupakan sebuah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang berwawasan luas dan matang sehingga mampu untuk memperkirakan masa depan. Menurut KBBI, visioner merupakan orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan. Seseorang yang visioner itu memiliki strategi yang tepat untuk langkah ke depannya. Selain itu, mereka juga dapat membaca potensi yang ada dalam dirinya sendiri dan siap untuk bersinergi dengan mengembangkan potensi tersebut. Poin pembahasan kita yang kedua yaitu tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang visioner. Terdapat 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang visioner, yaitu yang pertama, seorang visioner harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan siapa saja. Dalam hal kepemimpinan, pemimpin visioner ini akan mampu menghasilkan guidance, encouragement, and motivation kepada anggotanya. Kemudian yang kedua, memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan relate skillfully atau bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Kemudian yang ketiga yaitu mampu memegang peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktek organisasi, prosedur, produk, dan jasa. Dalam hal kepemimpinan, seorang pemimpin visioner itu harus terlibat dalam organisasi untuk menghasilkan dan mempertahankan kesempurnaan pelayanan, sejalan dengan mempersiapkan dan memandu jalannya organisasi ke masa depan. Poin pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai karakteristik yang dimiliki oleh seorang visioner. Karakteristik apa sih yang dimiliki oleh seorang visioner itu? Jadi, seorang visioner itu memiliki karakteristik seperti berani mengambil resiko, kemudian berpikir dinamis, kemudian berpikir kritis, bertanggung jawab, fokus pada hasil, jujur atau objektif, kemudian konsisten, mampu memanajemen resiko, mampu mengatasi hambatan atau halangan, mampu menjalin hubungan yang baik dengan siapa saja, kemudian membantu orang lain untuk berkembang. Jadi tidak hanya mengembangkan dirinya sendiri, kemudian memiliki rencana yang terstruktur dan dinamis, memotivasi, optimis, paham mengenai investasi, dan yang terakhir yaitu suka bereksperimen. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu berpikir positif. Ini telah terkumpul beberapa pendapat ahli yang menyatakan pendapatnya terkait pengertian dari berpikir positif. Di antaranya
yaitu Peale 2006, Ebeldan 2010, dan Arifin 2011. Yang pertama adalah Peale 2006. Nah, Peale ini berpendapat bahwasanya berpikir positif merupakan kemampuan individu dalam mengevaluasi pengalaman hidupnya sebagai bahan berharga untuk pengalaman selanjutnya dan melihat pengalaman tersebut sebagai proses yang harus diterima. Yang kedua adalah Ebeldan tahun 2010. Nah, Ebeldan ini berpendapat bahwasanya berpikir positif merupakan potensi mendasar yang mendukung manusia untuk melakukan dan bertindak dengan mencurahkan segala kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga adalah Arifin 2011. Nah, Arifin ini berpendapat bahwasanya berpikir positif merupakan kegiatan berpikir yang dilakukan manusia untuk menumbuhkan dan membangkitkan aspek positif dalam diri mereka, seperti potensi, semangat, tekad, dan rasa percaya diri. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya berpikir positif merupakan kegiatan berpikir yang dilakukan manusia untuk menumbuhkan dan membangkitkan aspek positif dalam diri mereka, seperti rasa semangat, potensi, tekad, dan rasa percaya diri. Selanjutnya adalah indikator orang berpikir positif. Menurut Asmani tahun 2009 ada 7 indikator orang berpikir positif. Di antaranya yang pertama adalah percaya diri, kedua inisiatif, 3 ketekunan, 4 kreativitas, 5 kepemimpinan, 6 perkembangan, dan yang 7 mampu menghasilkan sesuatu. Yang pertama adalah percaya diri. Jika seorang telah memiliki pola pikir yang positif, maka ia akan percaya pada dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang kedua adalah inisiatif. Berpikir positif juga membuat seorang menjadi pribadi yang inisiatif. Percaya bahwa hidup itu positif dapat menumbuhkan keinginan yang kuat untuk mencoba hal-hal baru. Yang ketiga adalah ketekunan. Jika seorang percaya bahwa sesuatu yang positif akan terjadi, orang itu akan terus berusaha sampai sesuatu yang positif benar-benar terjadi. Bahkan dengan segala macam rintangan, orang tersebut tidak akan menyerah. Yang keempat adalah kreativitas. Bila pikiran seorang terfokus pada sesuatu yang positif, maka orang tersebut akan mengembangkan keinginan yang kuat untuk terus menyelidiki, mengajukan pertanyaan, dan mencari tantangan. Yang kelima adalah kepemimpinan. Belajar menjadi pemimpin yang hebat adalah proses yang panjang, tetapi kepemimpinan bisa dimulai dari berhubungan dengan orang lain, yakni dengan cara memimpin diri sendiri untuk menyukai orang-orang yang tidak kita sukai, dan berusaha untuk menghadirkan sisi-sisi positif agar kita hubungan yang baik. Yang keenam adalah perkembangan. Bila manusia berpikir positif, maka banyak pintu yang akan terbuka untuk dirinya, terutama adalah pintu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Sikap yang baik seperti percaya diri dapat membuat manusia bersemangat untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah kemampuan menghasilkan sesuatu. Menurut Zaid, berpendapat bahwa tidak ada yang bisa menghentikan orang yang positif untuk mencapai tujuannya. Di sisi lain, tidak ada di dunia ini yang dapat membantu seorang yang memiliki mental negatif. Sehingga perlu ditekankan lagi bahwa seorang yang berpikir positif pasti mampu menghasilkan sesuatu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang berpikir positif. Yang pertama, kata yang diucapkan selalu hal yang positif. Ketika mereka berbicara, mereka dapat membedakan mana orang yang positif dan mana orang yang negatif. Selanjutnya, melihat masalah sebagai tantangan. Dan yang ketiga, mampu menangani dan memecahkan masalah. Yang keempat, dapat memahami masalah sebagai suatu proses. Yang kelima, mensyukuri apa yang dimiliki. Yang keenam, selalu siap menerima kritik dan saran dari siapapun dan dimanapun. Yang ketujuh,
Mereka tidak pernah memperdulikan suatu perkataan atau hal apapun yang berbau negatif. Yang kedelapan, mereka selalu berpandangan dan berpengharapan baik. Karena bagi mereka, pandangan positif akan menghasilkan harapan yang baik. Dan yang kesembilan, mereka cepat bangkit dari kegagalan. Mereka selalu menatap masa depan dengan optimisme dan melakukannya dengan tingkat kemajuan yang tinggi. Dan yang ke-10, mereka mempunyai sikap rendah hati dan selalu sportif dalam bersaing. Selanjutnya, tujuan berpikir positif. Menurut Haryono, berpikir positif mengarah pada keinginan positif. Dengan membiasakan berpikir positif secara teratur, manusia akan dapat menemukan mana yang terbaik dan mana yang terburuk dalam hidupnya. Sedangkan menurut Wiranata, pikiran positif membuat manusia tampak sebagai orang yang bermotivasi. Orang-orang akan senang berada di sekitar dirinya karena mereka melihat kemungkinan positif dalam situasi apapun pada dirinya. Dan menurut Al-Bantani, berpikir positif dirancang untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan hubungan yang harmonis antara kita dan orang lain. Pokok pembahasan selanjutnya adalah pengetahuan. Kita akan mempelajari mengenai pengertian dari pengetahuan dan pentingnya pengetahuan bagi wirausahawan. Pengertian pengetahuan. Salah satu aspek yang dapat mengembangkan perekonomian bagi bangsa Indonesia ini adalah dengan munculnya seseorang yang membuka sebuah usaha atau yang biasa dikenal dengan wirausahawan. Dengan adanya seseorang yang membuka usaha, maka akan menciptakan peluang kerja. Dengan adanya peluang kerja, maka akan menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, pengangguran akan dapat terkurangi di Indonesia. Masyarakat dapat berkontribusi untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia ini, salah satunya dengan membuka sebuah usaha. Misalnya, dengan membuka usaha mikro kecil menengah. Tentu saja, dalam membuka sebuah usaha diperlukan pengetahuan. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan diyakini akan dapat meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh manusia, baik kompetensi pengetahuan, intelektual, keterampilan, sikap, daya moral, daya sosial, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pengetahuan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi seseorang wirausahawan. Pentingnya pengetahuan bagi wirausahawan. Wirausahawan yang baik tentu saja akan memiliki pengetahuan yang baik, sehingga dia dapat menjalankan atau mengelola usahanya dengan sebaik mungkin dan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wirausahawan. Yang pertama adalah mengenali peluang usaha. Berbicara mengenai peluang adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi, baik kemungkinan yang baik maupun kemungkinan yang buruk. Begitu pula dengan menjalankan sebuah usaha, pasti kemungkinan baik dan buruk akan terjadi. Apabila kemungkinan baik terjadi, maka otomatis seorang wirausahawan akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi sebaliknya, jika kemungkinan buruk terjadi, maka hal-hal buruk akan terjadi pada usaha yang dikelola oleh wirausahawan.
Bagaimana caranya agar seorang wirausahawan dapat mengenali peluang usaha? Hal tersebut dapat dilakukan dengan belajar. Belajar bisa saja di mana saja. Bisa membaca biografi pengusaha-pengusaha sukses yang sudah sukses dalam menjalankan sebuah usaha, dan juga bisa bertanya langsung kepada orang-orang yang memiliki usaha dan sukses dalam usaha di masing-masing bidang. Oleh karena itu, penting bagi wirausahawan untuk mengenali peluang usaha, sehingga dengan mengenali peluang usaha ini akan memberikan dampak yang positif bagi usaha yang dia kelola dan tentu saja untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua adalah mengenali potensi diri. Berkaitan dengan mengenali potensi diri adalah mengenai kelebihan yang dimiliki oleh seseorang wirausahawan. Kelebihan tersebut dapat membuat seorang wirausahawan bisa sukses dalam menjalankan atau mengelola sebuah usaha yang ia jalani. Potensi diri ini berkaitan dengan kelebihan. Kelebihan itu dapat dikembangkan atau diinovasi agar usaha yang dia jalani akan membuahkan hasil yang sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga adalah berfokus pada usaha yang dijalankan. Tentu saja sebagai wirausahawan harus berfokus kepada usaha yang dia jalani supaya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh usaha yang dia kelola akan tercapai. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus fokus kepada usaha yang dia jalani untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dia kelola.